Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas. Bab 10 ayat 21 sampai dengan ayat 24. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu." Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah Injil Tuhan. Berikat pinggangkan kebenaran dan kesetiaan. Inilah sampan bersama saya, Pater Domi Kevi, SVD. Saudara-saudariku terkasih, relativisme mewarnai kehidupan manusia seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Segala sesuatu benar menurut pandangannya sendiri. Akibat yang muncul adalah setiap orang membangun dan mempertahankan kebenarannya sendiri. Berbagai macam konflik justru lahir dari relativisme kebenaran tersebut. Iman sendiri bahkan tidak dapat lagi menjadi ukuran untuk pola pikir dan laku manusia. Kita harus siap sedia menerima buah dari apa yang kita bangun ini, yakni membangun kebenaran hidup sendiri tanpa tolak ukur yang pasti. Saudara-saudariku terkasih, apapun yang sedang berkembang dan mengubah manusia sedemikian rupa, hal itu tidak akan mengubah jalan Tuhan dan kebenarannya. Tuhan melalui Nabi Yesaya menegaskan datangnya Raja Damai. Ia akan datang dan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan menjatuhkan keputusan kepada orang-orang tertindas dengan kejujuran. Raja Damai dengan kualitas tersebut menurut Yesaya menjadi mungkin karena ia tidak menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Bahkan kebenaran dan kesetiaan itu bagaikan ikat pinggang baginya. Allah melalui Nabi Yesaya menegaskan bahwa kebenaran Tuhan adalah tolak ukur kedamaian hidup manusia. Barang siapa berada di dalamnya, ia akan mampu mengalami kedamaian dan melihat kuasa Allah yang menyelamatkan. Yesus sebagai Raja Damai yang dijanjikan mengingatkan kita bahwa di dalam Tuhan kita akan mampu mengenal kebenaran hidup yang hakiki. Kepandaian dan kecerdasan manusia bukanlah ukuran sebuah keselamatan. Sehingga walaupun orang-orang bijak dan pandai mau melihat tindakan Allah yang menyelamatkan, mereka tidak dapat melihatnya. Yesus melalui Injil hari ini mengingatkan kita untuk bersikap rendah hati di hadapan Tuhan. Kita diminta untuk tetap menjadikan Allah dan kebenarannya sebagai ikat pinggang, dan kesetiaan kita terhadap Allah harus juga tetap menjadi ikat pinggang seumur hidup kita. Saudara-saudariku terkasih, kemampuan kita sangat terbatas. Keterbukaan kepada Allah dan kebenarannya akan memampukan kita untuk mengenal dan menjalani hidup yang dikehendaki Allah. Semoga kita tidak dikuasai oleh kemampuan manusiawi kita yang sangat terbatas, lalu melupakan jalan Tuhan yang menjadi ukuran pasti sebuah kehidupan. Kita harus mengakui bahwa kehidupan yang damai dan tenang hanya ada di dalam jalan Tuhan. Di luar itu, yang kita dapatkan hanyalah perpecahan dan peperangan,
karena kita membangun kebenaran hidup kita masing-masing. Marilah kita berikat pinggangkan kebenaran dan kesetiaan kepada Allah. Tuhan memberkati kita semua.